sekali nih. Tentunya teman-teman juga sudah siap semua ya. Nah, Kak Daniel mana ya? Kak Daniel? Kita mulai dulu ya, kita buka dulu ya. Tema hari ini adalah setialah kepada Tuhan. Ya, seru deh pokoknya. Teman-teman, yuk kita akan mulai. Mulainya sekarang. Oh iya, kenalin dulu. Namaku adalah Jack. Cukup dipanggil Jack aja. Nggak pakai aja. Jack. Nah, yuk kita akan mulai ibadah WTC Kids online. Kita akan minta Kak Daniel untuk berdoa. Kak Daniel. Nah, adik-adik semuanya sudah siap ya. Tadi Jack bilang sama Kak Daniel, adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, ayo semuanya siap-siap, semuanya kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya semua, tutup matanya, dan ikuti Kak Daniel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau berikan kami kekuatan untuk beribadah. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan. Biarkan kami menari buat Tuhan. Biarkan kami memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan disenangkan. Amin. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih minggu ini. Nah, sebelum kita mau bergerak buat Tuhan, mau tepuk tangan buat Tuhan, yuk Kak Christine undang adik-adik untuk bangkit berdiri yuk semua yuk. Kita bangkit berdiri dari sofa kita, dari kursi kita mau bergerak buat Tuhan. Yes. Kita tepuk tangan ya. Kita mau nyanyi tidak pernah kita ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau tepuk tangan lebih meriah lagi adik-adik. Semuanya bergerak buat Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan kita luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau terima kasih atas kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita masih bisa berdiri sampai saat ini. Kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh kasih dari Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Dengar apakah ku balas Tuhan.
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Adik-adik, kita mau sama-sama tutup mata kita. Angkat tangan kita, tanda kita berserah pada Tuhan. Mari sungguh-sungguh serius kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Angkat tangan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas Tuhan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami? Tuhan, kami ingin sediakan hati kami sebentar lagi untuk taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang menjamah kami di dalam setiap pujian kami ini Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kami Tuhan, segala kesalahan yang telah kami perbuat selama ini yang menyakiti hati Tuhan. Kami ingin duduk di hadapan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan. Mau berkomitmen sekali lagi, berjanji sekali lagi kepada Tuhan untuk merubah segala hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah mulai sekarang Tuhan, kami tidak ingin menengok ke belakang Tuhan. Kami ingin maju ke depan Tuhan, untuk berjalan sesuai yang Tuhan inginkan di dalam diri kami Tuhan, untuk mencapai tujuan yang Tuhan tuju. Sebentar kami ingin mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan menolong adik-adik untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar setialah kepada Tuhan. Untuk itu kami mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab kalian dalam Yosua 24 ayat ke-12. Ini akan menjadi ayat hafalan kita adik-adik. Yosua 24 ayat 12. Beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Setia. Hari ini kita akan belajar satu kata yang hebat ini. Setia. Nah, untuk itu kita akan melihat sebuah cerita. Kita akan mendengarkan sebuah cerita ya. Pada zaman dahulu ada seorang raja. Nah, raja ini punya dua orang pelayan. Pelayan pertama dan pelayan kedua. Nah, pada kedua orang pelayan ini, raja suatu hari memanggil mereka dan raja berkata, "Apakah kalian siap untuk setia kepada saya?" "Siap," katanya pelayan. Setia artinya memegang perjanjian. Setia artinya taat, dan setia artinya tidak mengingkari, tidak melepaskan apa yang sudah kita janjikan. Itu yang kita sebut dengan setia. Nah, adik-adik, kedua pelayan ini berjanji mereka akan setia sama raja. Raja pun berkata, "Kalau begitu, kalian harus melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kalian. Memberi makan hewan, membersihkan istana, menolong pekerjaan sehari-hari dalam kerajaan. Apakah kalian siap dengan semua tugas yang banyak ini?" "Siap, siap," kata pelayan pertama dan pelayan kedua. Nah, adik-adik, keesokan harinya ketika matahari terbit, pelayan pertama bangun dengan segar, dengan sukacita. Dia bilang, "Yes, ini adalah hari pertama aku akan menjadi penolong bagi raja. Aku akan mengerjakan tugas-tugasku." Jadi dia dengan segera, dia bangun dan dia memberi makan hewan, ternak, dia membersihkan kandang, membersihkan istana, dia melakukan tugasnya dia sehari-hari. Tapi pelayan yang kedua, apa yang terjadi? "Oh, aku masih ngantuk. Capek tahu. Masih makan hewan, bersihin istana, bersihin kandang. Aku mau tidur lagi ah." Tidur lagi. Pelayan kedua tidur lagi. Padahal tadi dia berkata dia akan setia sama raja. Setia sama raja berarti juga setia melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Nah, hari demi hari seperti itu adik-adik. Pelayan pertama dengan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Pelayan kedua dengan semangat melanjutkan tidurnya. Aduh, kira-kira menurut kalian dari kedua pelayan ini siapa yang setia? Pelayan pertama atau pelayan kedua? Yes, benar sekali, pelayan yang pertama. Ketika kita mau setia sama Tuhan, ketika kita berkata kita mau setia sama Tuhan, itu berarti kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi bagian kita, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, satu hari raja menyuruh mereka untuk pergi ke desa. Di desa itu banyak sekali orang-orang yang tidak suka sama raja, dan mereka mulai ngomongin hal-hal yang buruk tentang raja. Dan kedua pelayan ini mendengarnya, pelayan pertama dan pelayan kedua, keduanya mendengar. Nah, adik-adik, ketika mereka mendengar orang-orang desa berkata, raja ini mah nggak bisa apa-apa. Apa yang dia lakukan untuk kita? Kemarin dia janji ini, kemarin dia janji itu, tapi belum terjadi. Orang-orang desa ini mulai berkata-kata yang buruk tentang raja. Dan kedua pelayan ini mendengar. Dan pelayan kedua berkata, "Iya emang, betul tuh, dia cuma ngomong doang. Aku juga nggak percaya kalau dia bisa menepati janjinya. Aku juga nggak percaya kalau dia bisa melakukan apa yang dia janjikan." Tapi pelayan pertama berkata, "Hai, kalian jangan berkata demikian. Kita harus yakin dan percaya bahwa raja ini akan menyediakan apa yang dia janjikan kepada kita. Dia akan melakukan apa yang sudah dia janjikan." Nah, menurut kalian, dari perkataan kedua pelayan ini, yang mana yang setia kepada raja? Pelayan pertama atau pelayan kedua? Benar adik-adik, pelayan yang pertama.
Adik-adik, ketika kita berkata kita akan setia sama Tuhan, itu juga berarti kita percaya bahwa Tuhan akan menepati semua janjinya yang Dia akan berikan kepada kita. Dia akan menepati apa yang Dia janjikan kepada kita. Karena itu kita harus setia dan kita harus tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Nah, suatu hari Raja memanggil mereka dan mengevaluasi, mereview apa yang sudah terjadi kepada kedua pelayan ini. Dan Raja berkata, "Hai pelayan yang pertama, baik sekali kau, baik perbuatanmu, engkau adalah hambaku yang setia. Masuklah ke dalam istana dan kamu akan aku jadikan orang yang penting di istana. Kamu akan hidup bersama dengan aku selama-lamanya." Wah, senang sekali. Itulah upah bagi setiap orang atau hamba yang setia. Kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Apa yang terjadi dengan hamba yang kedua? Kamu adalah hamba yang jahat dan tidak setia, kata Tuhan. Karena itu pergilah, jangan masuk ke dalam rumah istanaku. Kamu tidak akan mendapat bagian dari apa yang aku janjikan. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah pilihan. Adik-adik mau memilih untuk setia atau adik-adik memilih untuk tidak setia. Ketika kita memilih untuk setia, berarti kita juga percaya apa yang Dia janjikan buat kita. Hari ini kita akan belajar ya, bahwa ketika kita setia, kita akan mendengarkan dan kita akan percaya sama janji-janji Tuhan. Hari ini kita mau belajar adik-adik bahwa setialah dalam penyembahan. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini Yosua 24 ayat 14. Berdoalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Satu kali lagi ya teman-teman, Yosua 24 ayat 14. Berdoalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya ikut Kids Altar. Dadah, God bless you. Shalom, apa kabarnya? Salam. Ini kita ketemu di mana nih? Ini kita lagi di Zoom, Bim. Kan lagi Zoom ya? iya, masing-masing di rumah, Zoom-nya di rumah masing-masing ya, syutingnya di rumah masing-masing. Kurang seru sih ya, nggak bisa ketemu ya. Tapi apa boleh buat, karena kita sedang PPKM. PPKM, Bim tahu nggak kepanjangan PPKM? PPKM, kepanjangannya PPKM. Panjang kan? Bukan. PPKM itu kepanjangannya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Oh, kirain Dibuat oleh Bapak Presiden untuk mengurangi angka itu yang terkena COVID. Oh, Bim nggak ngerti kak. Oh, udahlah. Tapi Bimbing tetap jaga kesehatan ya. Wah, mending kita dengar cerita aja lah. Oh iya. Kita ketemuan hari ini mau dengerin cerita ya. Ya. Nah, cerita hari ini itu temanya berjudul jika kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan setia kepada Tuhan, Bim. Gitu. Yalah, kalau katanya mengasihi Tuhan ya harus setia sama Tuhan. Iya. Mengasihi Tuhan tapi nggak setia sama Tuhan, namanya bohong. Bim, ada cerita Alkitabnya nih, seseorang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Bim, mau tahu nggak siapa dia? Cluenya apa cluenya? Cluenya, dia suka berdoa 3 kali sehari. Kayaknya aku tahu. Kayaknya aku tahu. Tahu ya. Terus dia itu pernah dimasukkan ke dalam. Aku tahu. Jangan diceritain. Itu namanya spoiler. Nanti ada cerita. Ya udah, kita dengerin sama-sama ya. Dengerin aja. Ya betul Bim. Kita dengerin sama-sama ceritanya seperti apa ya. Oke deh. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar
dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Dan tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Keesokan harinya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena mereka telah berbuat jahat. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, ternyata Jadi gimana, Bim? kalau mengasihi Tuhan, ya itu sekalipun ada tantangan, sekalipun hukuman mati, mau dilakukan di kandang singa kan, ya tetap setia, seperti Daniel itu loh. Iya, betul sekali ceritanya tentang Daniel. Daniel tadi walaupun dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, Bimbi mau nggak jadi seperti Daniel? mau dong, Mau ya? mau lah, Adik-adik mau nggak seperti Daniel? mau lah. Mau ya? Oke. Kalau gitu, Kasih Tuhan setiap Yes. waktu, yes. rajin Jadi, berdoa, baca ya, Alkitab. Terus ya, kalau minggu ini ya. besok nggak datang, namanya nggak setia. Ya, jangan begitu dong, Bim. Satu lagi, Bim. Terus lah, Iya, satu lagi. Setia ikut Kids Altar. iya betul. Ya, Bim sudah ikut Kids Altar kan? udah lah, Setia tidak ikut Kids Altar? setia dong. Senang ya ikut Kids Altar ya? Ya rame-rame. Oke, jadi apa yang Bim pelajari hari ini? Jika Jadi, Bim kalau aku mengasihi Tuhan, berarti aku akan setia kepada Tuhan sampai aku mati. Betul, amin. Pinter Bim. Oke. Bim, kita akan dengarkan cerita selanjutnya ya. Oke. Bim duduk. Betul, Bim duduk yang manis ya. Teman-teman juga ya. Oke deh. Setialah dalam penyembahanmu. Teman-teman, ada cara lain untuk kalian menunjukkan kesetiaan kalian kepada Tuhan dalam penyembahanmu. Ketika Kase mengatakan kata penyembahan, apa yang ada dalam pikiran kalian?
Kasih yakin pasti yang kalian pikirkan penyembahan itu adalah kita mengangkat tangan, lalu kita menyanyikan lagu yang bertempo lambat kepada Tuhan. Ya, itu adalah salah satu cara untuk kita menyembah Tuhan. Ya, itu sangat penting untuk dilakukan karena melalui lagu yang kalian nyanyikan kepada Tuhan, kalian bisa bersyukur dan juga kalian mengatakan kepada Tuhan betapa kalian sangat mengasihi Dia. Tetapi bukan setia dalam lagu itulah yang kasih maksud. Yang kasih maksud adalah penyembahan adalah gaya hidup. Penyembahan adalah gaya hidup, contohnya seperti ini. Ketika kalian bangun pagi, lalu adik kalian datang atau siapa saja mengganggu kalian, kalian tetap setia kepada Tuhan dalam penyembahan kalian dengan tetap bersikap baik kepada Dia. Kalian perlu menjadi setia dalam penyembahan. Ini berarti bahwa gaya hidup kalian harus tetap konsisten. Kalian harus tetap baik. Ya, jika kalian tetap setia dalam penyembahan, Alkitab dalam Kolose 1 ayat 10 mengatakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jika kalian tetap setia dalam penyembahan kalian kepada Tuhan, maka itu akan nampak dalam gaya hidup kalian setiap waktu. Jadilah setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sampai di pelajaran kehidupan. Nah, pelajaran kehidupan hari ini ceritanya tentang sebuah grup band anak muda. Ya, ini grup band yang terkenal dan bernama Petra Band. Wow, nah adik-adik, Petra Band ini sangat baik. Mereka berlatih setiap hari. Ya, mereka sudah sering untuk diundang di acara-acara gereja, acara lomba, acara olahraga dan lain sebagainya. Nah, suatu sore ketika mereka sedang berlatih, adik-adik, mereka harus berhenti. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil yang pendek yang ada di ruangan tempat mereka berlatih, adik-adik. Lalu mereka berhenti, kemudian Mike, pemain drum, dia menghampiri anak kecil ini. Dan anak kecil ini bernama Jay. Aduh, kamu lagi pendek. Kenapa sih kamu selalu ada di tempat ini? Ini kan grup band yang sedang berlatih. Kalau kamu bukan satu grup, kamu gak boleh ada di tempat ini. Ayo, keluar. Nah, adik-adik, mereka mengusir Jay. Ya, padahal Jay ingin berlatih. Jay ingin melihat. Jay ini seorang anak yang suka musik. Lalu kemudian juga dia senang kalau melihat orang sedang bermain band. Nah, adik-adik, Jay itu sudah terbiasa untuk diolok-olok. Bahkan Mike mengusir, lalu Mike mencibir, kamu gak mungkin, kamu itu gak bisa melakukan bermain band. Walaupun Jay selalu diolok-olok, tapi Jay percaya kalau suatu saat nanti Jay akan bisa bergabung dengan grup band. Nah, adik-adik, dengar baik-baik. Ada orang-orang yang akan mematahkan semangat kita. Ya, apa yang kita percayai selalu ada aja orang yang akan mematahkan semangat itu. Tetapi dengar baik-baik, ketika kita percaya dan mempercayai Tuhan, kita harus tetap semangat. Kita harus percaya bahwa apa yang kita cita-citakan pasti nanti akan terwujud.
Nah, adik-adik, ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Jadi kita tetap semangat walaupun ada aja orang yang ingin menghalangi, ada aja orang yang ingin mematahkan semangat kita. Nah, adik-adik, J tetap setia. Walaupun dia diolok, dia diejek, tetapi J percaya bahwa suatu kali nanti dia akan bergabung dengan band. Dan dia tetap setia untuk bermain band. Nah, adik-adik, ketika J pulang, dia sangat sedih. Dia berpikir, kenapa sih ada orang-orang yang mematahkan semangatku? Kenapa sih ada orang-orang yang tidak memberi kesempatan untuk aku untuk bermain band? Lalu dia cerita kepada sang ibu. Ibunya sangat baik, adik-adik. Ibunya berkata, jangan menyerah. Tetaplah kamu setia untuk berlatih bermain band. Tetaplah kau setia kepada Tuhan. Karena suatu kali nanti Tuhan akan memberikan kepadamu rancangan yang terbaik. Adik-adik, J tersenyum, lalu kemudian J akan melakukan seperti apa yang diajarkan ibunya. Dia akan tetap setia untuk belajar band. Nah, satu hari dia datang ke tempat latihan. Dan J mendengar alunan musik. Kemudian dia mengendap-endap, lalu kemudian dia buka pintunya. Oh, ternyata ada Pak William, seorang guru atau pemimpin dari band itu. Pak William sedang membicarakan tentang undangan ke Istana Presiden. Kalau bandnya itu diundang untuk menghadiri pesta makan malam di Istana Presiden, adik-adik. Dia berkata kalau mereka harus berlatihan serius. Dia harus menghafalkan lagu-lagu yang terbaru, adik-adik. Nah, adik-adik, band ini sudah pernah untuk bermain di acara-acara khusus. Tapi kali ini adalah acara spesial. Karena dia akan bermain di Istana Presiden. Anggota grup antusias untuk berlatih dengan keras, kecuali Mike. Mike merasa bahwa aku udah bisa, aku gak perlulah latihan. Bahkan Mike sebenarnya juga tidak mau untuk datang ke acara ini. Mike akan menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman-temannya di acara pesta nanti. Nah, adik-adik, Mike ogah-ogahan. Mike tidak mempersiapkan. Dia merasa kalau dirinya sudah bisa. Nah, adik-adik, band ini berlatih setiap hari. Bahkan berlatih sampai jam 10 malam. Kadang sampai larut. Tetapi band ini berusaha untuk bertekad untuk memberikan yang terbaik. Karena acara ini adalah acara yang sangat-sangat spesial. Apapun yang terjadi, walaupun sampai larut malam, band ini setia untuk berlatih. Nah, begitu juga J. Walaupun J duduk di luar ruangan, tapi J mendengarkan, lalu J menirukan apapun ketukan-ketukannya. Dan J setia untuk berlatih. J juga setia kepada band. Nah, adik-adik, jika kalian setia kepada Tuhan, ada perbuatan-perbuatan yang nampak seperti yang dilakukan J. Kalian akan setia kepada Tuhan dan kalian akan meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Kalian akan fokus kepada Tuhan. Kalian akan melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Ketika kalian setia kepada Tuhan, maka itu akan mengubah tingkah laku adik-adik. Seperti dalam Alkitab tertulis Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini berarti ketika kalian setia kepada Tuhan, maka ini yang nampak dalam hidupmu. 2 hari sebelum perjalanan ke Istana Presiden, Pak William memutuskan bahwa hari ini adalah hari yang terakhir untuk latihan.
Setiap orang, setiap anggota band sudah mengecek alatnya, lalu menyetel alatnya. Dan hari ini J juga bertekad untuk memberanikan diri mengetuk pintu. Lalu kemudian Pak William membukanya. Perkenalkan, namaku J, Pak William. Pak William, bolehkah aku untuk duduk di dalam? Aku ingin melihat latihan dari grup band ini. Lalu Pak William tertawa, kemudian oke, tidak masalah, duduk saja. Terima kasih Pak William. Aku berjanji aku tidak akan mengganggu latihan Anda. Adik-adik, lalu kemudian J duduk diam untuk memperhatikan latihan mereka. Band mulai berlatih adik-adik, dan wow, sangat-sangat luar biasa. Kesetiaan mereka, jeripaya mereka, tekad mereka untuk berlatih benar-benar menghasilkan sesuatu yang baik. Dan mereka siap untuk bermain di istana presiden. Pak William melihat ke arah J, dan J sedang asik mengikuti alunan musik. Lalu kemudian dia menutup mata. Dia sangat menikmati. Dia berangguk-angguk. Lalu kemudian Pak William menyetop band yang sedang berlatih ini. Lalu dia memanggil J. J, sini. Wow, kamu sepertinya menikmati, sangat menikmati. Kamu mau coba untuk memainkan drum? Ya, siap. Nah, adik-adik, lalu Pak William menyuruh J untuk mencoba alat musiknya. Wow, hasilnya sangat-sangat baik. Lalu Pak William bertanya, apakah kamu biasa berlatih? Enggak pernah. Aku hanya melihat, aku hanya menikmati ketika grup band ini sedang berlatih, dan kemudian aku berlatih di rumah. Dan lalu adik-adik, Pak William berkata bahwa permainannya sangat bagus dan sayang sekali kalau hanya menirukan. Mulai hari ini kamu harus masuk dan bergabung di grup band ini. Kita bisa melihat bahwa J sangat menyukai band. Lalu kemudian dia berlatih, dia mendengarkan, dan dia setia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Adik-adik, ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan melakukan sesuatu agar dia terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Jika kalian melakukannya, maka kalian akan setia dalam menyembah Tuhan. Engkau setia untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini adalah hari keberangkatan. Semua orang tidak sabar ingin cepat sampai ke istana. Dan mereka tidak mau melewatkan acara yang sangat-sangat istimewa ini. Lalu kemudian Pak William mengabsen. Ya, dipanggilin satu-satu. Lalu kemudian sampailah kepada nama Mike. Lalu Pak William memanggil Mike. Mike? Mike? Ada yang lihat Mike? Ternyata adik-adik, Mike tidak ada. Lalu dia tunggu dan Pak William memutuskan untuk menunggu 20 menit. Siapa tahu Mike masih dalam perjalanan. Tetapi setelah 20 menit, ternyata ada seseorang yang berkata bahwa Mike tidak bisa ikut untuk pergi ke istana presiden. Lalu akhirnya suasana berubah menjadi sedih, menjadi kekecewaan. Karena mana mungkin ketika bermain band tidak ada pemain drumnya. Lalu tiba-tiba Pak William punya ide. Saya akan telepon J. Karena J itu permainannya lebih bagus dari Mike. Lalu kemudian J ditelepon untuk menggantikan Mike. Dan ternyata J akhirnya menggantikan Mike untuk pergi ke istana presiden. Adik-adik, J merasa tidak percaya. Wah, ini seperti mimpi.
Dan benar kata ibu, kalau kita setia, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatunya. Ternyata ibu benar. Inilah hadiah dari kesetiaan. Inilah upahku karena aku sudah setia. Lalu dia menundukkan kepalanya. Dia bersyukur. Dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, Kak Puji juga berharap adik-adik juga memiliki kesetiaan seperti yang dilakukan oleh J. Kepercayaan, perbuatan, dan penyembahan J menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik sudah melakukan seperti yang dilakukan J? Kalau hari ini adik-adik ingin memutuskan seperti yang dilakukan oleh J, ayo kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, aku rindu, aku juga memiliki kesetiaan seperti yang dilakukan oleh J. Ketika J setia, dia akan melakukan apa yang dia impikan. Dan ketika aku setia kepada Tuhan, maka aku akan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku menyembah Tuhan. Aku setia kepada Tuhan. Aku melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar aku untuk aku setia melakukannya. Kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, kita semua sudah selesai dalam ibadah di WTC Kids Online hari ini. Jack, gimana menurut kamu? Iya Kak, hari ini keren banget. Wah, kerennya di mana? Kita harus setia kepada Tuhan. Wah, iya. Adik-adik kita harus setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati dan disertai Tuhan. Nah, adik-adik hari ini, ketika adik-adik saat ini sedang sakit, ketika papa mama mungkin ada yang sakit, dan hari ini kita akan berdoa dan Tuhan akan menjamah papa dan mama, opa, oma, dan semua teman-teman kita yang mungkin saat ini dalam keadaan yang sakit. Jack, kita akan berdoa ya. Oke Kak. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dalam ibadah di WTC Kids Online, kami merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini aku berdoa, kami semua berdoa, kami sepakat Tuhan. Kami minta kesembuhan untuk papa kami. Kami minta kesembuhan untuk mama kami. Kami minta kesembuhan untuk oma dan opa kami. Untuk semua teman-teman kami yang terkena sakit COVID-19. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan menyembuhkan teman-teman kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara adik-adik yang sedang sakit, hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan adik-adik semuanya Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kami dan menebus hidup kami. Engkau juga menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan buat siang berkati berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada acara apa dalam minggu ini? Kita akan ada Kids Altar dalam minggu ini. Nah, adik-adik ikut ya teman-teman semuanya. Iya, nah adik-adik, Kids Altar ini adalah tempat di mana adik-adik bisa bertumbuh secara rohani adik-adik. Yuk adik-adik semua gabung. Dari kelas kecil maupun kelas besar, kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati. See you di WTC Kids Online minggu depan. See you. God bless you. Ya, God bless you.